Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita memasuki hari yang baru di hari ketiga untuk bulan Juli 2021, bertepatan di akhir pekan ini ya, atau di hari Sabtu. Oke, kita akan melihat lagi apa yang menjadi energi harian untuk hari Sabtu ini, 3 Juli 2021. Melalui bacaan daily guidance ya. Kita akan melihat apa yang menjadi energi hari ini atau apa yang menjadi bimbingan, panduan yang kita dapatkan dari bacaan hari ini. Oke. Kita lihat dulu dari kartu oracle-nya. Di sini ada kartu focus on surface. Focus on surface. Your soul desire only to joyful serve and to swim in a constant stream of bliss. The stream continuously feed you everything you need. Put your entire focus upon staying in the stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. Fokus on service. Hari ini kita dituntut untuk bisa memberikan semacam layanan. Dalam arti apapun yang kita lakukan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kehidupan kita secara umum, entah itu dalam hubungan, fokuskan itu dengan satu hal, yaitu kita ingin memberikan dalam tanda kutip pelayanan, begitu ya, pelayanan yang terbaik atau memberikan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita hari ini, atau di dalam sebuah hubungan. Jadi kita harus bisa memusatkan atau bisa menitik beratkan, bahasanya ya, menitik beratkan, memfokuskan itu hari ini. Intinya apa? Apapun yang kita kerjakan hari ini, tindakan apapun yang akan kita lakukan, biarlah semua itu didasari dengan rasa keikhlasan ya, karena yang namanya pelayanan itu harus didasari dengan rasa ikhlas, ketulusan. Apapun itu dalam menjalani sebuah pekerjaan atau di dalam berinteraksi bersama keluarga atau bersama orang-orang hari ini dalam kehidupan kita secara umum, atau bisa saja di dalam sebuah hubungan. Lakukan tindakan yang sekiranya semua itu didasari oleh perasaan yang tulus, karena itu artinya kita juga memberikan sebuah pelayanan secara tidak langsung terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita hari ini. Oke? Oke, kita lihat dari kartu tarotnya hari ini. Ada Nine of Pentacles, Six of Wands, kemudian ada kartu nomor 3, The High Priestess. Bukan The High Priestess, The Empress. Kartu nomor 3, The Empress. Selanjutnya ada Ten of Swords, Four of Wands, dan ada Ten of Pentacles. Ya, di sini ada The Devil. Ya. The Devil, kartu the bottom of the deck. So, ini bisa saja menandakan ada sebuah situasi yang agak sulit, situasi yang bermasalah, atau ini sebuah situasi yang bisa dikatakan ya memaksa ya, membuat seseorang itu mungkin agak terpaksa atau memaksakan sesuatu
Karena apa? Kalau dari kartu ini saya lihat, dari kartu The Devil ini, mungkin memang ada sebagian dari orang-orang di sekitar kita hari ini memerlukan sebuah bantuan atau apapun, yang mana mungkin saja mereka adalah orang-orang yang dalam situasi bermasalah, situasi yang sedang kesulitan, mungkin juga dalam situasi yang sedang, ya bisa dikatakan di sini mengalami kegagalan, kerugian, mengalami musibah apapun itu, sehingga bisa saja ada energi sedikit memaksakan diri mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu, karena melihat mungkin dirimu atau melihat diri saya atau melihat siapapun kalian yang melihat video ini, dinilai oleh sebagian dari orang memiliki sebuah keberlimpahan. Dalam arti seseorang itu memandang kita mungkin sudah mempunyai sesuatu ya yang lebih dari mereka. Lebih ini bukan hanya dalam hal materi, dalam hal finansial. Mungkin mereka melihat dirimu itu sudah lebih jauh, bisa dipercaya, seseorang yang bisa lebih diandalkan, seseorang yang bisa memberikan masukan, nasihat, saran, atau ya memang punya kelebihan dari hal materi atau finansial. Ya, ini tentang sesuatu yang memang dilihat orang bahwa ada sebuah kemajuan hidup yang diri kita miliki dibandingkan mereka. Kemajuan hidup sekali lagi bukan hanya soal materi. Mungkin iya, kita dipandang memiliki kelebihan dalam hal materi finansial, tetapi lebih dari itu kita seperti dilihat sebagai seseorang yang punya kemajuan dalam hal dalam hal kehidupan kita secara pribadi. Saya katakan tadi, mungkin kamu, dirimu, atau saya juga mungkin dilihat sebagai seseorang yang bisa lebih bijak dalam memberikan masukan, saran, atau apapun itu. Sehingga saya katakan orang yang memiliki masalah hari ini mungkin mengharapkan sesuatu daripada kita yang mereka lihat memiliki keberlimpahan itu. Ya, saya melihat di sini memang ada semacam situasi di mana sebagian dari kita mungkin memang punya sesuatu yang bisa kita nikmati, mungkin kita memang bisa memiliki kehidupan yang lebih dari orang-orang lain. Tetapi tampaknya ada sedikit rasa rasa malas untuk sedikit memberi mungkin di sini untuk sedikit memberikan waktu atau sedikit memberikan sesuatu kepada seseorang. Rasa malas itu disebabkan karena apa? Karena ya bisa dikatakan di sini kita ingin terbebas dari masalah orang lain. Kita nggak mau ikut-ikutan merasakan apa yang menjadi kesusahan orang lain. Artinya kita ingin memiliki ingin menikmati apa yang menjadi kehidupan kita sendiri. Kita hanya ingin cari keselamatan. Untuk apa? Membantu orang lain. Untuk apa? Memikirkan masalah orang lain. Yang penting diri kita sendiri yang selamat. Ada pikiran dari sebagian kita mungkin seperti itu. Itu yang membuat seseorang sepertinya malas untuk memberikan bantuan. Ya. Tetapi kalau saya melihat dari kartu ini, kita itu harus bisa selalu melihat sebuah kenyataan hidup bahwa tidak selamanya kita akan memiliki pencapaian hidup seperti sekarang. Bahwa nggak selamanya kita akan memiliki sebuah situasi yang bisa kita nikmati seperti sekarang. Nggak ada yang abadi. Kita harus lihat sebuah kenyataan hidup yang bisa dikatakan di sini bahwa kita itu hidup di dalam sebuah perputaran roda kehidupan ya. Artinya mungkin saat ini memang kita ada di atas, orang lain ada di bawah kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita yang akan ada di bawah dan orang tersebut ada di atas
dalam segi apapun, mungkin bukan hanya dalam hal materi, tetapi mungkin saja pada waktunya nanti kita memerlukan bantuan, dukungan dari orang yang saat ini kesulitan dan membutuhkan bantuan kita. So, di situ kalau saya melihat itu sebuah tantangan ya. Tantangan dalam arti di sini kita harus bisa memulihkan atau memperbaiki apa yang menjadi energi kita selama ini yang mungkin saja seperti menjadi seseorang yang kurang peduli akan kesulitan orang lain. Kadang-kadang kita hanya ingin mengejar pujian, dalam arti karena kita punya sesuatu, kita punya kesuksesan, kita punya kekayaan, kadang-kadang kita hanya mengejar sebuah pujian, pengakuan dari orang lain. Seperti itu, kita hanya menginginkan itu. Tetapi lebih dari itu, seharusnya kita itu punya tujuan yang lebih bisa memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain secara ikhlas. Begini, kalau memang ingin memberikan semacam bantuan, semacam pertolongan, apapun itu bentuknya, sampaikanlah itu atau berikanlah itu dengan situasi, perasaan atau pikiranmu yang benar-benar stabil. Jangan mengejar hanya karena ingin diakui, jangan mengejar hanya ingin hanya ingin dipuji, dan jangan mengejar hanya karena keuntungan semata. Artinya kamu mau membantu, kamu mau memberikan sesuatu asal ada keuntungan juga buat kamu. Jadi di sini kalau saya melihat memang kita harus melihat apa sih tujuan yang ingin kita buat. Jika kita di sini punya keberlimpahan, kita punya kelebihan, untuk apa sih semua itu sebenarnya? Ya, itu yang perlu kita renungkan di sini. Karena pada dasarnya pencapaian apapun, keberhasilan, kekayaan, kesuksesan itu tidak akan abadi. Ya. Jadi saya melihat di sini, cobalah sedari kita masih punya kemampuan itu, selagi kita memiliki keberlimpahan itu, hari ini kita juga bisa memiliki sikap yang ya bisa dikatakan sikap yang benar-benar bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkannya. Kadang-kadang memang hal itu gampang diucapkan, tapi ketika di dalam menjalani kehidupan kita menghadapi sesuatu yang kadang-kadang memang melihat ada kesulitan dari orang lain, keengganan itu bisa muncul. Ya, rasa malas untuk biarin aja itu kan urusan mereka gitu. Itu kadang-kadang muncul. Rasa ego kita sebagai seseorang yang dalam tanda kutip kita sedang selamat gitu. Kita sedang dalam situasi di atas angin, kita sedang punya ya pencapaian hidup. So, di sini kalau saya melihat adalah dari situasi ini ya, kita itu harus bisa berpikir atau merenungkan pencapaian, kesuksesan, kekayaan, keberhasilan, kemenangan atau apapun itu, apa sebenarnya tujuan yang kita ingin buat setelah sudah mendapatkan semua itu. Untuk apa sekarang? Kalau kita sudah bisa berhasil, sudah punya kesuksesan, sekarang intinya mau diapakan itu semua? Mau disimpan begitu aja? Mau dibawa mati? Nggak bakal dibawa mati. Apalagi kalau bukan kita bisa memberikan sedikit apa yang kita miliki untuk bisa ya meringankan, mungkin di sini meringankan kesusahan orang lain ya, karena memang ada orang-orang yang mungkin di sini sedang dalam kesulitan, ada dalam kegagalan, ada dalam situasi sakit seperti itu. Kalau memang saat ini kita punya keberlimpahan itu, tidak ada salahnya kalau kita juga bisa memberikan hal-hal baik dari diri kita itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadikan itu sebagai sebuah
kebiasaan. Karena dengan kebiasaan itu akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Apa sesuatu yang menguntungkan? Kalau kita memiliki sebuah pembiasaan diri, ya, melakukan tindakan-tindakan baik terhadap siapa saja, terhadap keluarga, terhadap teman, sahabat, atau kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun, ketahui bahwa itu kita sedang menanam sebuah karma baik. Dan untuk kalian yang mungkin pernah punya pengalaman untuk hal-hal yang di masa lalu mungkin mengalami sebuah peristiwa atau pernah mengalami sebuah masa-masa menjalani kehidupan dengan menanam sebuah karma buruk. Mungkin misalnya kamu pernah berselingkuh, kamu pernah menjadi menjadi orang ketiga dalam pernikahan seseorang, atau mungkin kamu pernah melakukan tindakan curang, pernah melakukan manipulasi di perusahaan atau apapun itu, walaupun tidak sampai ketahuan, ya, atau sampai ketahuan pun artinya kamu sudah pernah menanam karma buruk, ya kan? Nah, dengan pembiasaan, ketika kamu memiliki keberlimpahan saat ini, dengan pembiasaan diri membantu orang lain, membantu orang-orang yang membutuhkan, itu sebagai sebuah kebiasaan yang memberikan karma baik. Itu akan secara tidak langsung kamu membayar karma-karma buruk yang pernah dilakukan di masa lalu. Mengerti? Artinya pembayaran karma buruk itu ya kurang lebih seperti itu. Lakukan pembiasaan dengan hal-hal baik, menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang sedang bermasalah, ya. Apabila kamu memiliki keberlimpahan atau memiliki kemampuan untuk membantu, apa salahnya? Karena kalau saya lihat di sini memang dalam pikiran kita itu kadang-kadang kita hanya ingin bebas dari masalah orang lain. Tapi sekali lagi kita diingatkan harus bisa melihat kenyataan hidup, tidak selamanya manusia itu berada di atas. Jadi ketika kalian berada di atas atau kita sudah dalam situasi yang lebih baik saat ini, cobalah sekarang untuk memberikan apa yang kita miliki itu untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan dalam hal apapun, ya. Jadi kalau saya lihat seperti itu, yang mana kalau di sini saya katakan ini sebuah the devil, ini sebuah masalah kesulitan yang tadi saya katakan, ya, mungkin ada orang yang sedang bermasalah, tetapi ini juga tentang energi karma buruk, ya. Artinya apa? Ini sebuah situasi yang terbaca untuk pembayaran karma buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dengan pembiasaan membantu, memberi, menolong orang lain dengan ketulusan, keikhlasan, percayalah bahwa karma buruk yang pernah kita lakukan itu terbayarkan. Ya. Tapi sekali lagi jangan dengan ekspektasi, jangan dengan tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang seperti tadi hanya cari pujian, hanya ingin supaya diakui, supaya nanti dapat timbal balik dan sebagainya. Lakukan dengan ikhlas tulus. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu bisa membayar segala karma buruk kita di masa lalu, dan pada akhirnya kita akan menerima karma-karma baik di waktu yang akan datang. Mungkin ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan masalah, karma baik itu akan datang buat kita. Jadi sekali lagi tidak selamanya seseorang itu berada di atas, seseorang itu mendapatkan keberhasilan, ya. Roda kehidupan itu berputar. Jadi jelas di sini fokus on service, ya. Oracle-nya, apapun yang kita lakukan hari ini, tindakan apapun, mungkin membantu, mungkin di sini juga berinteraksi dengan pasangan dalam hubungan atau dalam kehidupan kita dengan teman, dengan keluarga. Lakukan semua itu dengan ketulusan, tanpa pamrih, tanpa harapan, tanpa imbalan. Ya. Karena itulah waktunya kita untuk menanam karma baik dan membayar karma buruk
yang pernah kita lakukan di masa lalu. Oke, itu dia bacaan Daily Guidance hari ini untuk hari Sabtu 3 Juli 2021.